Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Nah, kajian berikutnya kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari waliullah ya, yang bernama Ibrahim bin Adham. Ya, dan nanti akan menyelami atau memahami pesan-pesan beliau, dan mencoba untuk mendengar pesan-pesan beliau yang beliau sampaikan di dalam kitab namanya An-Nawadir ini ya. Suatu ketika pernah dikatakan kepada Ibrahim bin Adham, ini beliau terkenal memang seorang kiai lah kalau di lingkungan kita, seorang kiai, seorang tokoh agama, bahkan juga terkenal waliullah. Pada akhirnya ini dikenal juga dengan waliullah. Ini Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi suatu ketika mungkin temannya atau orang yang kenal dengan beliau itu mengatakan, lau jalas ta'ala nabil masjid linas ma'aminka syai'an. Wahai Ibrahim bin Adham, alangkah baiknya kalau engkau itu ikut duduk-duduk bersama kami ya, dan di masjid, dan kami mendengarkan mauidhah darimu. Kami mendengarkan pesan-pesan darimu. Itu si orang yang kenal atau temannya itu pernah berkata begitu kepada Ibrahim bin Adham. Marilah kita ini duduk dulu di masjid ya, dan kau memberikan mauidhah, pesan-pesan kepada kami. Saya belum mengatakan faqala inni masyghulun bi arba'ati asya. Sesungguhnya aku itu sibuk memikirkan 4 perkara yang sampai sekarang aku belum mendapatkan atau menemukan jawabannya. Sama nanti aku akan atau bisa mendapatkan jawabannya atau mengetahui jawaban dari 4 permasalahan ini yang menyibukkan diriku ini, maka aku akan menuruti kemauanmu di masjid ya, duduk bersama orang-orang dan memberikan mauidhah atau pesan-pesan. Lama iya, orangnya bertanya, apa itu 4 perkara yang menyibukkanmu sehingga engkau tidak bisa mujalasah atau duduk-duduk bersama kami untuk memberikan mauidhah. Qala awaluha anni tadzakartu khina akhadallahu al-mitsaq ala bani Adam. Beliau mengatakan, yang pertama aku teringat, ini ketika Allah mengambil sumpahnya atau mengambil perjanjian dengan anak Adam. Apa? Yaitu haula ilal jannah wala ubali wa haula ilan nar wala ubali. Falam adri ana min ayyil fariqaini. Ya, ini ketika nanti Allah di akhirat mengatakan orang-orang ini masuk ke dalam surga. Pokoknya masuk aja ke surga. Wala ubali, gak ngurus. Nah, ini kehendak Allah. Pokoknya orang-orang ini masuk ke dalam surga. Dan Allah mengatakan haula ilan nar, orang-orang ini masukkan ke dalam neraka. Nah, itu hak Allah, hak prerogatifnya Allah untuk memasukkan seseorang ke dalam surga atau memasukkan orang ke dalam neraka itu urusan Allah ya. Haknya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dan aku tidak tahu kira-kira aku itu masuk ke dalam golongan yang masuk surga atau masuk neraka. Itu permasalahan yang pertama ya, yang menyibukkan beliau, kira-kira aku itu masuk ke surga atau masuk neraka ya Allah. Itu kata Ibrahim bin Adham. Yang kedua, aku selalu memikirkan atau teringat bahwa annal walada idza qadallahu bi khalqihi fi batni ummihi wa nafaqa fihi ar-ruhu yaqulu al-malik al-malaku al-muwakkalu bihi ya rabbi syaqiyun am sa'idun. Ya, yang kedua, aku selalu teringat bahwa sesungguhnya seorang anak ketika Allah sudah memutuskan untuk menciptakan si anak tersebut di perut ibunya, kemudian ditiupkan ruh ya, rohnya ditiupkan, Allah akan
mengatakan malaikat, ya, malaikat yang yang diberikan wewenang atau dipasrai untuk mengurusi itu. Ya. Kemudian malaikat itu bertanya, wahai Tuhanku, orang ini kira-kira masuk orang-orang yang celaka atau orang yang beruntung, orang yang bahagia. Itu pada saat ditiupkan roh. Kalau dalam hadis itu kan berarti pada saat umur 120 hari atau 4 bulan. Gitu ya. Itu kan mulai dimasukkan roh, dan malaikat yang diberikan tugas, di situ akan mencatat orang ini nanti masuk orang yang celaka atau orang yang beruntung atau orang yang bahagia. Dan aku tidak tahu, sampai sekarang aku tidak tahu aku itu termasuk orang yang celaka atau yang beruntung. Nah, sampai sekarang aku memikirkan itu yang kedua, dan belum tahu jawabannya. Yang ketiga aku teringat, yakni ketika malaikat maut, ya, malaikat Israel nanti mengambil roh, ya, mencabut roh. Kira-kira aku itu ma'ali salamah amma alil kufri, kira-kira aku nanti termasuk golongan orang-orang yang selamat, masuk orang-orang yang mati dalam keadaan Islam, iman, atau sebaliknya nanti aku akan termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan kafir. Ya, aku belum mengerti jawabannya, itu belum tahu jawabannya. Kira-kira aku besok itu masuk orang yang ahli iman Islam atau orang yang kafir. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, aku selalu teringat, selalu memikirkan fi qauli ta'ala fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Allah mengatakan orang-orang ini masuk ke dalam surga, orang-orang ini masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, dan aku juga belum tahu jawabannya, kira-kira aku nanti termasuk golongan yang mana, golongan yang masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam golongan yang masuk ke neraka sa'ir. 4 pertanyaan inilah, 4 masalah inilah, ya, yang aku sibuk memikirkannya. Aku sibuk mikir jawabannya, sampai sekarang belum ketemu, sehingga aku tidak sempat untuk ikut duduk-duduk bersama kamu di masjid. Ini pertanyaan atau yang sering diangan-angan oleh Waliullah Ibrahim bin Adham. Sehingga apa? Beliau akhirnya memperbanyak amal soleh, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu ingat ini, ya, ingat atau selalu memikirkan 4 perkara ini, ya. Tetap kita berharap ya kita termasuk orang yang ahli surga, kita termasuk orang yang bahagia, kita termasuk orang yang diambil ruhnya dalam keadaan iman, dan kita tetap selalu berdoa, berharap ingin seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu, sehingga masuk jalannya adalah memperbanyak amal soleh, memperbanyak berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah memberikan kita, ya, di akhir nanti jadi orang yang husnul khotimah, di akhirat nanti termasuk orang-orang atau golongan dimasukkan ketika meninggal masuk husnul khotimah, terus di akhirat kita termasuk orang-orang yang oleh Allah dimasukkan, orang yang beruntung, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.